teman-teman menonton video ini dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke Allah atas berkah rahmat dan juga limpahan karunia-Nya sehingga teman-teman bisa menonton video ini dalam keadaan sehat dan tak lupa selawat serta salam selalu curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Terhormat Bapak Redi selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan para penonton ya. Oke. Jadi kita ini deh kelompok 3 akan menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah kami buat, kami rancang dalam Excel, Microsoft Excel. Itu kami membuat mengenai aplikasi database siswa dan juga guru yang biasa digunakan di sekolah-sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA maupun juga dipakai di perguruan tinggi gitu. Nah, tapi sebelum itu, perkenalkan saya Reno Triyono. Kemudian saya di sini tidak sendirian. Ada Dila Mutiara Sakinah, kemudian ada Zahra Salsabila, ada Indah Nur Fadila, dan juga ada Dini Ardiningrum. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan mengenai aplikasi yang sudah dibuatnya. Nah, jadi aplikasi yang sudah kami buat itu tampilannya seperti ini. Di sini ada database guru, database siswa, cari data, simpan data, keluar aplikasi. Kemudian di sini juga ada panduan cara penggunaannya. Dan nantinya akan ada tampilan visual yang menunjukkan jumlah laki-laki, jumlah perempuan, total siswa, jumlah guru. Kemudian di sini ada grafik jumlah siswa di setiap kelasnya, grafik jumlah guru yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, kemudian PNS dan honorer. Dan di sini ada keterangan siswa pindah, siswa mampu, dan siswa kurang mampu. Dan kemudian di bagian sini itu adalah form data sekolah, mulai dari nama sekolahnya, alamat, kabupaten, kota, provinsi, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada fitur lock dan unlock untuk mengunci itu menggunakan lock. Jadi di sini kan nggak terbuka nih, hanya terbukanya itu yang fitur di ya, di sidebar. Nah, kemudian jika di unlock, itu fitur ininya akan terbuka kembali. Kayak gitu. Sebelum kita bahas mengenai fitur-fiturnya, kenapa sih dibuat aplikasi seperti ini dan apa sih tujuannya ngebuat aplikasi kayak gini itu? Jadi tujuannya itu ya untuk mengelola data di sekolah dan membantu agar pendidik di sekolah mengelola datanya, data sendiri dan biasa kalau pengelolaan data ini dikelola sama bagian tata usaha. Nah, kita sebagai di sini memberikan alternatif kepada pihak sekolah jika yang menginginkan pengelolaan database siswa dan guru menggunakan aplikasi. Kemudian manfaatnya ya banyak banget. Manfaat itu mulai dari adanya data-data yang tersimpan dengan baik, kemudian terstruktur, dan terperinci kayak gitu. Jadi langsung saja kita ke cara penggunaannya ya teman-teman. Nah, ketika kita mengklik cara penggunaan, maka akan menuju ke sheet penggunaan. Nah, di sini pertama yang pastinya buka aplikasi itu dengan membuka Excel ini gitu ya. Kemudian akses aplikasi untuk melihat tampilan menu, gunakan menu navigasi kiri layar yang ada di sebelah sini. Kemudian database guru, ada database siswa, cari data, simpan data, keluar aplikasi.
Nah, di sana juga ada fitur statistik utama, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan untuk lebih jelasnya mengenai penggunaannya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sebelum itu, jadi pembuatan aplikasi ini itu menggunakan fitur di Microsoft Excel, itu ada fitur developer dan menggunakan Visual Basic. Nah, cara untuk menampilkan fitur developer ini, itu teman-teman bagi file, kemudian ke option, kemudian ke advance, ke customize ribbon, kemudian di sini fitur developernya di checklist saja. Jika sudah, maka klik OK kayak gitu. Dan secara otomatis nanti akan ada muncul fitur developer di sini mulai dari Visual Basic, Macro dan lain sebagainya. Nah, di sini kami gunakan itu yang Visual Basic Macro yang di kode ini. Nah, untuk melihat kode apa yang sudah digunakan dalam aplikasi ini, teman-teman bisa langsung aja diklik View Code, maka akan muncul. Nah, di sini ada mulai dari sheet-nya, sheet 1 sampai sheet 8. Kemudian ada formnya, itu form cari, form guru, form siswa, form tabel, tabel guru dan tabel siswa. Kemudian ada modules, ini ada kunci scroll dan nomor modul menu dan modul urut. Nah, di setiap form ini dan juga modules ini ada kodenya masing-masing. Misalkan kita contohkan sendiri di salah satu ini. Nanti teman-teman jika mengklik kayak gini, itu akan muncul kode. Nah, jika teman ingin membuat aplikasi ini, nanti akan bukan juga template-nya bisa menggunakan untuk membuat bisa kayak gitu teman-teman. Nah, nanti nah, jadi file itu akan ada beberapa file mulai dari coding form, cari form guru, form siswa, tabel guru, tabel siswa, coding modul, dan database siswa dan guru ini untuk tampilnya apa lihat downloadnya itu saja teman-teman sebentar. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini, tinggal teman-teman copy paste aja semuanya, langsung masukkan ke VBA tadi gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke penggunaan aplikasinya. Kita mulai dari database guru. Ini akan dijelaskan oleh Zahra. Silakan Zahra. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara untuk menginput data-data guru ke dalam aplikasi ini. Jadi yang pertama itu kita klik database guru. Nah, kemudian jika kita ingin menambah di pada form ini kita bisa melakukan tiga fungsi. Yang pertama, tambah data, edit data, dan cari data guru. Nah, untuk yang pertama saya akan jelaskan itu tambah data. Kita klik add data. Kemudian kita masukkan nama-nama guru yang ingin kita input. Semisal saya di sini akan memasukkan nama guru Dedi dengan gelar Sarjana Pendidikan. Nah, kemudian setelah nama guru diinput ada nomor induk profesinya yaitu misal saya masukkan di sini random saja misalkan 2025001. Oke, kemudian kita masukkan jenis kelaminnya ini laki-laki dan masukkan juga tanggal lahirnya misal 17
08 1980. Kemudian di sini kita isi jabatannya, jabatan guru tersebut, misalnya pilih wali kelas. Nah, di sini guru tersebut mengajar mata pelajaran apa? Misal di sini saya contohkan matematika. Kemudian status kepegawaiannya apakah PNS atau honorer? Saya di sini pilih PNS. Kemudian untuk nomor telepon bisa dimasukkan sesuai dengan nomor telepon guru tersebut. Oke, setelah itu kita bisa upload foto tersebut. Nah, lengkap, maka kita bisa klik Add Data. Add. Nah, ketika sudah ada pemberitahuan seperti itu, berarti data eh, kita cek datanya sudah ada atau belum, kita lakukan update table. Oh ya tuh, setelah di sheet data Google ada per 20 tuh sudah input gitu hanya di aplikasi tersebut. Nah, kemudian di data kita bisa melakukan edit data terhadap data yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu. Apabila ada kekeliruan, maka kita bisa melakukan edit data. Bisa kita lakukan apa? Data, jabatannya itu naik menjadi wakil wakil kepala sekolah, misalkan dari wali kelas itu. Nah, maka kita bisa melakukan edit data pada kemudian lakukan update. Nah, ubah yang awalnya tadi eh, berstatus sebagai wali kelas menjadi wakil kepala sekolah. Kemudian yang terakhir, pada tabel data guru ini kita bisa melakukan pencarian terhadap data-data guru. Misalkan kita ingin melihat eh, siapa saja guru yang mengajar mata pelajaran matematika, maka kita cari berdasarkan mata ajar, masukkan kata kunci yang ingin dicari seperti matematika. Nah, kemudian cari data dan akan muncul siapa-siapa saja guru yang mengajar di mata pelajaran matematika. Mungkin sekian pada penginputan database guru. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya baik, terima kasih Zahra telah menjelaskan mengenai fitur database guru. Dan untuk selanjutnya, kita akan beralih ke fitur database siswa yang akan dijelaskan oleh Indah. Silakan Indah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai from database siswa. Nah, database siswa ini berfungsi untuk menyimpan data siswa. Selain menyimpan, juga bisa menambahkan data siswa, mengedit data siswa, dan juga mencari data. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan menambah data siswa. Kita klik Add Data. Lalu kita isi kolom-kolom yang sudah tersedia pada prompt tersebut. Misalkan kita masukkan NI 21001. Siswa Abdul Aziz. Jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Tanggal lahirnya tanggal 17 bulan 8 2010. Untuk agamanya yaitu agama Islam. Kelasnya kelas 4. Nama
orang tuanya kita isi misalkan ya di Tasikmalaya. Untuk nomor teleponnya kita misalkan 087525, ya bisa bebas saja sesuai dengan nomor teleponnya masing-masing. Dan untuk kategorinya di sini tersedia mampu dan kurang mampu. Kita langsung saja kurang mampu. Nah, setelah itu upload fotonya juga. Setelah semuanya terisi, kita bisa klik add. Nah, klik OK. Nah, untuk melihat apakah sudah berada, kita bisa mengklik update tabel. Nah, setelah diklik, maka akan terlihat nama yang tadi sudah kita tuliskan, yaitu Abdul Aziz. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut saja mengenai edit data. Kita pilih salah satu murid, ya. Jika kita melakukan eh, kekeliruan dalam mengupload data, misalkan dalam mengupload fotonya, kita ubah, nah, klik. Nah, setelah itu diupdate, maka data berhasil diubah. Untuk fitur selanjutnya yaitu mengenai cara kita cari berdasarkan NISN-nya. Misalkan 2352 101. Lalu dicari. Nah, data tidak ditemukan berarti NISN tersebut tidak ada pada tabel pokok. Selain berdasarkan NISN, kita juga bisa mencari berdasarkan nama, jenis kelamin, nama orang tua, dan juga kategori. Nah, terlihat jika kita cari berdasarkan nama orang tua dengan kata kunci Hidayat, maka terlihat bahwa ada siswa tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Indah atas siswa. Dan untuk selanjutnya kita akan beralih ke fitur cari data yang oleh silakan Ila. Oke, terima kasih pada moderator yang telah mempersilakan kepada saya. Oke, di sini setelah kita tadi menginput data guru lalu data siswa, nah di sini kita bisa mengecek apakah data tersebut sudah ada ataupun untuk mengecek dalam keperluan lain ya. Misalkan kita mau mencari data siswa atau data guru. Nah, di sini ada fitur yang dinamakan cari data. Nah, kita klik cari data, lalu nanti akan muncul gitu ya form pencarian data siswa dan data guru. Nah, bisa kita mulai dari cari guru dulu. Berarti kita klik yang cari guru. Nah, di sini kita bisa menggunakan eh, kotak yang di atas dengan memasukkan NIP guru. Misalkan
NIP-nya itu 2025001. Oke, kita klik cari. Nah, maka akan muncul data guru yang dimaksud atau yang ingin kita cari. Tertera di nama guru, NIP, dan sebagainya gitu ya. Terus kalau misalkan kita menginginkan mencari data yang lain, bisa kita reset terlebih dahulu. Eh, kita coba cari dengan memasukkan NIP-nya 235 221 001. Oh, berarti data tidak ditemukan gitu. Berarti datanya tidak ada. Oke, selanjutnya untuk mencari data siswa. Nah, kita klik yang cari siswa, kita masukkan NISN siswa, yaitu dicontohkan NIS-nya itu 235 221 001. Nah, maka akan muncul data yang kita cari gitu ya, dengan keterangan yang sudah tertera dari NISN, nama siswa, dan seterusnya hingga ke kategori gitu. Untuk mencari data yang lain, kita bisa mereset kembali ya, dan memasukkan NISN yang akan kita cari gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Dila atas penyampaiannya. Jadi kunci untuk di form pencarian ini, kita harus mengingat NISN itu untuk siswa dan NIP itu untuk guru. Terus selanjutnya di fitur lagi, ini ada fitur simpan data di luar aplikasi. Nah, akan dijelaskan oleh Dini. Silakan Dini. Baik, terima kasih kepada saya akan menjelaskan tentang beberapa fitur dari aplikasi ini, yaitu simpan data dan keluar aplikasi. Untuk simpan data sendiri bisa langsung diklik saja di bawah cari data. Jadi ketika kita sudah memasukkan data-data siswa dan guru ke aplikasi tadi, setelah itu kita bisa langsung menyimpan data tersebut agar datanya tersimpan. Boleh langsung di. Nah, ketika tombol simpan data ini sudah diklik, maka si data-data yang sudah kita masukkan ini akan otomatis tersimpan. Selanjutnya, kita bisa langsung saja mengklik keluar aplikasi. Nah, ketika kita mengklik tombol keluar aplikasi, maka akan ada notifikasi. Nah, untuk hal ini kita boleh klik saja yes. Nah, maka aplikasi tadi akan berisi dengan sendirinya. Ya, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dini. Jadi fitur-fiturnya pun sudah dijelaskan semua ya teman-teman. Dan sebenarnya ada yang kelewat belum kejelaskan gitu. Sebentar saya buka kembali ya. Mana? Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada. Oke, nah jadi di sini di samping form data sekolah itu ada beberapa tabel yang bisa membantu kita melihat berapa sih jumlah guru dan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, di sini kita menggunakan fitur yang namanya
CONIF, yang mana ini itu untuk menghitung jumlah data guru yang laki-laki dan juga perempuan. Nah, untuk formulanya bisa teman lihat di formula bar ini. Kemudian untuk menjumlahkannya itu menggunakan summarize seperti biasa. Jadi klik sama dengan sum, lalu tinggal dijumlahkan kayak gitu. Dan untuk yang PNS dan juga R juga bisa kita ketahui jumlahnya berapa saja. Itu menggunakan rumusan CONIF juga seperti yang tadi. Dan untuk fitur jumlah di bawahnya itu tinggal dijumlahkan seperti biasa. Nah, untuk data-data selanjutnya pun sama ya, seperti itu. Untuk di setiap kelasnya ini menggunakan CONIF, kemudian ketika menjumlahkan itu kita menggunakan sum, dan untuk di data jenis kelamin juga bagi laki-laki menggunakan CONIF data, kemudian bagi perempuan juga sama dan tinggal dijumlahkan. Dan untuk kondisi pun sama, menggunakan CONIF, dan siswa pindah juga menggunakan CONIF. Kayak gitu. Nah, semua fitur pun sudah dijelaskan kalau untuk tampilan itu secara otomatis akan berubah seiring dengan data yang dimasukkan oleh penggunanya kayak gitu. Nah, ada fitur satu lagi itu di data siswa. Misalkan kita mau memindah, ada nih siswa yang pindahan gitu, pindah dari sekolah ini ke sekolah lain, maka kita gunakan fitur pindah. Anjir. Dan kalau kita mau menghapus data ini, kita gunakan fitur clear. Kalau mau nge-delete juga kita gunakan fitur delete kayak gitu. So, itu saja dari em, jadi itu aja penjelasan mengenai penggunaan aplikasi database siswa dan juga guru. Semoga bermanfaat dan bisa membantu tenaga pendidik menginput ataupun mengelola data di sekolahnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan untuk nanti link template dan juga codingannya akan ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya Rina Triyono beserta rekan-rekan yang terlibat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.